Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang beserta staf jajaran pengurus UIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati dosen-dosen UIN Wali Songo Semarang, wabil khusus dosen pengampu mata kuliah Filsafat Barat Modern dan Kontemporer Ibu Bawaisadia Agastya Empil, serta rekan-rekan seperjuangan mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, izinkan kami dari kelas AVC 2 Angkatan 2020 dengan saya Syarif Ahmad Ja'far Shadiq, NIM 2004016069, dan rekan saya Suci Rahayuningsi, NIM 2004016067, untuk menyampaikan materi mengenai 3 tokoh filsuf pada abad ke-19, yaitu Hegel, Schopenhauer, dan juga Comte. Pada abad 19, di dalam sejarah orang-orang mengatakan bahwasanya abad ke-19 merupakan abad positivisme. Aliran positivisme merupakan kelanjutan dari empirisme yang ada di Inggris. Jika empirisme yang ada di Inggris menyatakan bahwa pengetahuan manusia harus berangkat dari empirisme indrawi, maka positivisme mengembangkan aliran empirisme tersebut secara ekstrim dengan mengatakan bahwa puncaknya manusia adalah ilmu. Selain itu, pada abad ini, di Jerman berkembang filsafat idealisme. Maka dari itu, video ini akan menjelaskan lebih lanjut dari ketiga filsuf tersebut. Daripada bikin penasaran, yuk tonton sampai habis. Baik, masuk ke dalam tokoh filsuf yang pertama, yaitu George William Friedrich Hegel. Ia mempunyai kata-kata mutiara, menjadi independen dari opini publik adalah syarat formal untuk mencapai sesuatu yang hebat. George William Friedrich Hegel merupakan bapak filosofi yang berasal dari Jerman. Ilmu yang berasal dari Hegel memiliki pengaruh yang luas di bidang ilmu filsafat. Hegel terkenal sebagai seorang filsuf idealis yang terkemuka. Biografi George William Friedrich Hegel terkenal dan karyanya bisa dijadikan sebagai contoh untuk mengembangkan ilmu filsafat. George William Friedrich Hegel, atau yang bisa dikenal dengan nama Hegel, merupakan ilmuwan filsafat yang lahir di Jerman pada tanggal 27 Agustus 1770 Masehi. Keberadaan beliau sangat besar pengaruhnya terhadap dunia filsafat. Masa kecil beliau mungkin berbeda dengan rekan-rekan lainnya. Hegel menghabiskan banyak waktu dengan membaca literatur, koran, esai filsafat, dan tulisan lainnya. Di masa kecilnya, Hegel memiliki hobi membaca, sehingga tidak heran jika Hegel menjadi anak yang aktif ketika kecil. Hegel dilahirkan dari keluarga menengah ke atas yang mapan. Ayah Hegel merupakan seorang pegawai negeri pemerintahan, dan ibunya merupakan ibu yang aktif dan progresif untuk mendidik anak-anaknya. Hegel sempat menempuh pendidikan sekolah teologi pada tahun 1718 dan masuk Universitas Tübingen. Hegel merupakan seorang mahasiswa aktif yang menghasilkan banyak karya ketika duduk di bangku kuliah. Teologi merupakan salah satu ilmu yang Hegel geluti sejak usianya sekitar 18 tahun. Dalam biografinya, ia dikenal sebagai filsuf yang menggunakan metode dialektika sebagai metode filsafatnya. Pada tahun 1799, Hegel pernah bekerja di Jena pada masa gerakan romantik yang mengalami pertumbuhan paling pesat. Hegel di Jena berprofesi sebagai asisten profesor di Heidelberg. Setelah menjadi asisten, beliau sempat diangkat sebagai profesor di Berlin pada tahun 1818. Di antara karya-karyanya, pada saat usianya yang baru menginjak 18 tahun, Hegel sudah memiliki banyak karya. Karya yang cukup terkenal di tahun 1790 sampai 1800 yaitu The Positivity of Christian Religion. Pada tahun 1801, Hegel berpindah ke Swiss dan mengajar di Universitas Jena. Setelah 6 tahun,
Hegel menerbitkan karyanya lagi, yaitu Die Phänomenologie des Geistes. Hegel mendapati inspirasi karyanya tersebut dari peristiwa politik. Hegel memiliki 8 karya utama. Karya pertama yang beliau keluarkan yaitu pada tahun 1807 dengan judul Phänomenologie of Spirit, yang diartikan oleh banyak orang yaitu berupa pikiran. Karya keduanya berupa Science of Logic pada tahun 1812 hingga 1816. Karya lain yang beliau kerjakan adalah kuliah tentang filsafat sejarah. Adapun pemikiran George William Friedrich Hegel, karya yang Hegel terbitkan merupakan salah satu ketajaman daya pikir beliau yang dimilikinya. Biografi Hegel isinya sangat terkenal dengan pemikiran yang disebut pemikiran Hegel. Hegel memiliki pemikiran yang tidak bisa terlepas dari dialektika antara lain tesis, anestesis, dan juga sintesis. Berikut ini pemikiran yang terkenal dari Hegel. Yang pertama itu ada pemikiran metafisik Hegel. Pemikiran ini terletak pada geist yang disebut dengan roh atau spirit. Roh yang ada dalam pandangan Hegel adalah real dan konkret yang dapat menjelma dalam berbagai bentuk sebagai word spirit yang menempati diri ke dalam objek-objek khusus. Yang kedua ada pemikiran epistemologi Hegel. Pemikiran tentang epistemologi ini tidak lepas dari pemikiran metafisik dan selalu konsisten dialektikanya. Dan yang ketiga, pemikiran etik Hegel. Pemikiran etika tidak jauh berbeda dengan metafisika dan epistemologi. Sebagaimana menjelaskan tentang roh yang objektif, ia juga menyebutkan dan menjabarkan etika sedemikian rupa. Pada akhir hidup George William Friedrich Hegel, ia mengakhiri hidupnya pada umur 61 tahun 14 November 1831. Hegel meninggal karena menderita penyakit kolera. Pengikut Hegel sampai saat ini banyak dan hampir ada di setiap universitas di Jerman. Pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh ini bahwasanya dengan ilmu pengetahuan terus dicari, maka manusia akan berkembang. Pemikiran Hegel tentu membuka mata batin kita bahwa kita sebagai manusia zaman now tidak malas untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Akhirnya, marilah kita sebagai kaum muda untuk menemukan ilmu pengetahuan. Janganlah diri kita untuk bermalas-malasan. Jadikanlah masa muda kita untuk dapat berinovasi dengan hal-hal yang baru. Teori-teori yang telah ada wajib untuk diuji kembali. Belajarlah pada Hegel yang tidak yakin akan pengetahuannya. Jangan sampai ilmu pengetahuan menjadi kebenaran yang absolut, tapi teruslah dicari. Hegel di masa kini penuh banyak sumbangan. Pemikiran tentang dialektika dapat menjadi cerminan bagi manusia zaman now atau zaman sekarang. Oleh karena itu, saat ini para ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat canggih. Semoga kita terus belajar pada Hegel untuk setia pada ilmu pengetahuan sehingga dapat terus berkembang tanpa henti. Demikian penjelasan mengenai soal filsuf yang pertama. Untuk selanjutnya, filsuf yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Suci Hayuningsi. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Suci Rahyuningsi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sodik. Untuk selanjutnya yaitu Schopenhauer. Schopenhauer dikenal dengan sosok yang pesimisme dan gayanya yang tidak ramah. Dia sangat antipati kepada Hegel sehingga dia bersikeras untuk memberikan perkuliahan di waktu yang sama dengan Hegel mengajar. Schopenhauer sangat membenci Hegel karena Hegel pemikirannya yang sangat optimisme dan pengaruhnya membawa manusia menuju ke arah yang lebih maju. Hegel sangat sulit dikalahkan di kala itu, sehingga Schopenhauer memutuskan untuk berhenti mengajar di universitas dan melanjutkan menulis buku. Salah satu bukunya yaitu tentang penipu yang tidak lain disandarkan kepada Hegel. Schopenhauer berpendirian bahwa sebagian besar manusia dan sebagian besar di zaman ini telah tertipu karena mereka menganggap bahwa mereka sudah mengetahui semua yang terjadi di dunia ini. Padahal mereka belum mengetahui peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang belum terjadi di dunia ini.
Oleh karena itu, Schopenhauer begitu mengagumi pemikiran Immanuel Kant, dan Schopenhauer berpendapat bahwa Immanuel Kant sangat benar dalam membagi realitas menjadi dunia fenomena dan dunia noumena. Tidaklah seorang filsuf memiliki pemikiran yang sama persis dengan filsuf sebelumnya. Gelar filsuf terkait dengan pemikiran originalitas dan kreativitas dalam berpikir. Di sini, Schopenhauer hanya melengkapi tentang pemikiran dari Immanuel Kant. Dia beranggapan bahwa Immanuel Kant benar dalam membagi dunia menjadi dua, tetapi ia keliru saat menjelaskan tentang dunia itu. Untuk dunia fenomenal, ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Kant. Meskipun dia mengatakan bahwa semua pengetahuan manusia harus diderivasikan dengan pengalaman, tapi pada kenyataannya, Kant tidak menggunakan itu. Dia malah menggunakan sebagian besar investigasinya bukan pada pengalaman, melainkan pada berpikir konseptual. Dan kesalahan ini telah dikoreksi oleh Schopenhauer, dan dia berusaha keras untuk mencari jalan keluar bagaimana manusia bisa menikmati, menyadari, dan mengkonsumsikan realitas secara spesifik dan unik. Terkait dunia fenomenal, Schopenhauer menilai bahwa filsafat Kant memiliki dua kekeliruan mendasar. Yang pertama, dunia noumena dalam dirinya sendiri, dan yang kedua, Kant menganggap bahwa noumena penyebab dari persepsi manusia. Pengetahuan pada hakikatnya bersifat dualistis, yaitu sesuatu yang menjadi isi dari pengetahuan itu dan sesuatu yang mengetahui. Jadi, jika ada sesuatu yang secara eksis yang tidak terbedakan dari yang lain, maka dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Karena pengenalan diri mengandaikan pembedaan diri dengan yang lain. Schopenhauer memandang bahwa dalam realitas total terdapat realitas yang bersifat imaterial, tak beruang dan tak berwaktu, yang terhadapnya manusia tidak bisa memiliki pengetahuan secara langsung. Dan realitas ini dimanifestasikan dirinya pada manusia dari objek-objek yang terdiferensiasi dalam ruang dan waktu. Kesimpulan ini sama persis dengan arus utama agama Hindu dan Buddha. Atas pemikiran ini, Schopenhauer dianggap telah terpengaruh oleh tradisi Buddha. Jika dilihat dari latar belakangnya, ia bukan religius, dia tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan dia tidak mempercayai adanya Tuhan atau roh. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Schopenhauer menemukan argumentasi rasional yang dalam kerangka utama filsafat Barat. Baru ia menyadari bahwa pemikirannya itu sama dengan pemikir Hindu dan Buddha. Kemudian dia sangat tertarik untuk mempelajari karya-karya pemikir Hindu dan Buddha. Aspek lain yang berseberangan antara Immanuel Kant dan Schopenhauer adalah terkait dasar etika. Menurut Schopenhauer, dalam dunia fenomena, manusia eksis sebagai individu-individu. Manusia eksis sebagai objek-objek material yang menempati ruang dan waktu. Diferensiasi individu hanya bisa dilihat dan diamati di dunia fenomenal, sedangkan di dunia noumena tidak mungkin bisa mendiferensiasikan diri sendiri. Oleh karena itu, manusia semuanya pastilah satu. Jadi, jika ada perasaan puncak bahwa jika aku melukaimu, maka aku akan melukai diriku sendiri. Oleh asas itu, etika dibangun atas dasar rasa persaudaraan, kasih sayang dari diri manusia itu sendiri, bukan dari rasa rasionalitas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Immanuel Kant. Klasifikasi.
Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Suci yang telah menyampaikan tokoh filsuf yang kedua. Sini saya akan menyampaikan tokoh filsuf yang ketiga, yaitu Auguste Comte. Adalah nama dari sang penggagas ilmu sosiologi yang sampai sekarang menjadi panutan baik dalam bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Nama lengkap beliau ialah Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, atau yang lebih dikenal dengan nama Auguste Comte. Lahir pada tanggal 17 Januari 1978 di Montpellier, Prancis. Auguste Comte disebut sebagai orang pertama yang menggunakan metode ilmiah pada ilmu sosial. Tidak hanya dikenal sebagai bapak sosiologi, Auguste Comte juga terkenal sebagai tokoh aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme yang dianutnya, Comte berhasil membangun dasar yang digunakan oleh para akademisi hingga saat ini. Metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial sebagai jalan untuk memperoleh kebenaran ini masih tetap eksis hingga saat ini, berkat campur tangan Auguste Comte yang menggunakan dan mengkaji sosiologi. Ilmu ini akhirnya melepaskan diri dari kelompok filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19, yaitu pada tahun 1856 Masehi. Adapun kehidupan Auguste Comte pada saat setelah menempuh pendidikan di daerah Montpellier, Auguste kembali melanjutkan studinya di École Polytechnique di Paris. Sekolah barunya ini dikenal sangat setia kepada idealis republikanisme dan filosofi prosesnya. Sayangnya, École Polytechnique ditutup pada tahun 1816 untuk reorganisasi yang membuat Auguste harus meninggalkan sekolahnya tersebut dan menempuh pendidikan di bidang kedokteran. Tidak lama setelah Auguste menempuh pendidikan di bidang kedokteran, dirinya melihat ada sebuah perbedaan mencolok antara agama Katolik dan pemikiran dari keluarga monarki yang berkuasa di Paris. Karena hal ini, dirinya terpaksa pindah dari Paris hingga pada Agustus 1817, Auguste Comte menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rouvroy dan Comte de Saint-Simon. Berkat hal ini, Auguste Comte berhasil masuk dalam lingkup intelek. Namun beliau memilih untuk meninggalkan Claude Henry de Rouvroy dan Comte de Saint-Simon pada tahun 1824 karena merasa tidak cocok. Setelah meninggalkan tempatnya yang sebelumnya, Auguste melanjutkan penelitiannya tentang filosofi positivisme. Adapun pemikiran-pemikiran dari Auguste Comte, dalam biografinya dituliskan bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali mencetuskan sistem ilmiah sampai pada akhirnya berhasil memunculkan ilmu pengetahuan baru yang dinamakan sosiologi. Pandangan sang penemu atas sosiologi ini dinilai sangat pragmatis, di mana ada analisis yang membedakan antara statika dan dinamika sosial. Dia juga berpendapat bahwa analisa masyarakat sebagai suatu sistem di mana harus berdasarkan pada konsensus. Berbagai pendapat yang dikatakan oleh Auguste Comte memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dunia sosiologi. Di salah satu buku yang diterbitkannya, yakni Cours de Philosophie Positive, menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan secara umum dalam hal belajar perihal masyarakat. Kepergian beliau sebelum meninggal, Auguste Comte sempat mengungkapkan pendapatnya bahwa masyarakat berkembang melewati 3 fase, yaitu fase teologi, fase metafisika, dan fase ilmiah. Dari sinilah pemikiran-pemikirannya tentang masyarakat mulai berkembang sampai beliau dijuluki sebagai peletak dasar sosiologi. Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte adalah seorang tokoh legendaris yang dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Gagasan-gagasannya telah mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih teratur dari sebelumnya. Melihat dari hasil revolusi Prancis yang justru lebih condong ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran, Comte mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dan memperkenalkan metode positif dalam hubungan sosial masyarakat. Beliau telah berhasil mengenalkan hukum 3 stadia yang sampai saat ini masih tetap dijadikan patokan oleh banyak orang. Demikianlah biografi Auguste Comte, sang bapak sosiologi yang menganut aliran positivisme. Beliau wafat pada tanggal 5 September
tahun 1857 di Paris. Makamnya terletak di Cimetière du Père Lachaise. Demikianlah penyampaian mengenai tokoh filsuf yang ketiga, yaitu Auguste Comte. Demikian sedikit pemaparan mengenai 3 tokoh filsuf pada abad ke-19. Baiklah, kita simak bersama penjelasan mengenai 3 tokoh filsafat tersebut. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran edukasi dalam dunia pendidikan. Dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sebab kami sadar masih banyak kekurangan dalam video ini. Kami pamit undur diri. Jangan lupa tunggu video kami selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.